Khusus Dr. Alfian, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberkahi beliau, dan semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada saat ini kita melaksanakan dan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa ini bisa kita petik bahwasanya tidak semua hal bisa kita terima dengan akal. Tidak semua hal bisa kita terima dengan logika. Akal tetap dipakai. Akal yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang mendatangkan kebahagiaan al-munjiyat yang dapat menolong kita di akhirat, dan yang mana al-muhlikat yang dapat menghancurkan kita di akhirat. Dan tamayyaz, kita bisa memilih itu dengan apa? Dengan akal. Makanya syarat orang menjadi orang yang mukallaf adalah apa? Akal. Orang gila tidak termasuk kategori orang yang mukallaf. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, seringkali Allah mencontohkan, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, inna fi dzalika laayatin liulil nuha, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Seringkali Allah mencontohkan dan Allah memberikan perumpamaan agar akal yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai. Namun tetap, kalau hanya mengedepankan akal, banyak hal-hal yang gaib yang bakal kita tidak terima. Di dalam Al-Quran disebutkan pada saat di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah mengedepankan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Baru Allah katakan wa yuqimunas shalah. Kenapa dengan sesuatu yang gaib? Kalau misalnya pakai akal dong. Hal yang tidak kita lihat, ya berarti nggak ada. Ya. Al-Ba'ats, kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, belum terjadi. Belum ada kabar yang secara real mengatakan kepada kita, "Oh, saya baru dibangkitin." Enggak ada. Kita bakal mengatakan, "Ah, kebangkitan itu adalah sesuatu yang bohong." Kalau hanya mengandalkan akal. Iya, kalau hanya mengedepankan akal. Hatta peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita hanya mengandalkan akal, kita bilang, "Wah, ini mah ngibul. Ini mah sesuatu yang bohong. Ini sesuatu yang mustahil." Di dalam kitab Maulid Ad-Daibah dikatakan, "Tsumma arduhum minal arsy qabla an yabrudal farash." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ad-Daibah mengumpamakan peristiwa daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi. Dan pada saat balik lagi tempat duduknya Nabi Muhammad masih aman. Bahasa kita nih, kita sekarang duduk setengah jam, mungkin dari tadi ada yang sejam, 2 jam duduk di sini. Pada saat kita bangun, kita pegang tempat duduk itu, angkat, masih panas. Mungkin 10 menit setelah itu, 15 menit setelah itu, dia akan mengikuti suhu daerah sini, suhu setempat. Bakal dingin lagi, bakal biasa lagi. Ini Nabi Muhammad perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Itu balik lagi, tempat duduknya masih hangat. Gambaran mudah, ma'asyiral hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Orang pergi haji dari Indonesia ke Saudi itu dikatakan 8 jam naik pesawat. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Wah, saya 1 jam." Kira-kira kalau pakai akal bisa diterima nggak? Wah, mustahil. Orang mayoritas 8 jam, ente 1 jam, mustahil. Begitupun yang terjadi pada saat di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kufar biasa berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu berhari-hari. Tiba
tiba-tiba Nabi Muhammad turun, datang memberi kabar peristiwa Isra Mi'raj. Aku baru pulang dari Masjidil Aqsa. Wajar nggak mereka nggak percaya? Wajar. Semalam masih ngeliat yang seharusnya perjalanan berhari-hari, tiba-tiba pagi datang, oh aku baru datang dari Masjidil Aqsa. Makanya kalau pakai akal nggak bisa diterima. Makanya Allah mengatakan kita di dalam suatu hal di surah Al-Baqarah awal yang pertama kali Allah mengatakan orang mukmin yang kayak gimana, orang yang bahagia, orang yang diberi hidayah, orang yang muflihun kayak gimana? Pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Kematian, kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati, bakal merasakan yang namanya kematian. Pada saat mati kita akan dibangkitkan lagi. Nabi Ibrahim pernah merasakan pada saat itu ada keraguan perihal sesuatu yang gaib seperti itu. Udah mati nih, tiba-tiba dibangkitkan lagi. Nabi Ibrahim ini seorang nabi. Nabi itu cerdas. Nabi itu orang yang diberikan amanah oleh Allah, beriman yang lebih kuat dari kita. Kita mungkin kalau masalah iman, ini ada tromol nih, ya, ada tromol kemarin nih, udah nyiapin duit sebelah 2.000, sebelah 100.000 untuk beli nasi padang habis Jumat, 2.000 untuk masukin ke tromol. Tiba-tiba salah masuk, itu supaya luar biasa. Kalau bisa habis udah masuk kita datang di DKM, Pak tadi salah masuk, balikin lagi. Ya. Iman kita nih kalau mau dibanding-bandingin hatta dengan Sayyidina Abu Bakar yang bukan Nabi, seperti sahabat Nabi Muhammad SAW, iman kita jauh kekuatan mereka. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mendengar bakal dibangkitkan lagi, nanya kepada Allah, diabadikan di dalam surah Al-Baqarah di juz 3, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah wafat. Apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sesuatu yang gaib. Makanya saya bilang, kalau kita pakai akal kok, nggak bakal bisa diterima. Tapi kalau kita pakai iman, kita akan menerima apapun yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu masyaallah hadirin, disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Allah Subhanahu wa taala membagi makhluk di dalam penciptaannya ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang Allah ciptakan mereka memiliki akal namun tidak memiliki hawa nafsu. Mereka memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Siapa itu? Malaikat. Malaikat kita tahu di dalam definisi malaikat, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk Allah pilihan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melakukan setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat. Bahkan ada riwayat malaikat, kalau kita kan ada namanya Ka'bah, Baitullah di dunia ada Ka'bah, di sana ada Baitul Ma'mur. Yang tawaf kalau di Baitul Ma'mur siapa? Para malaikat. Kalau udah masuk ke situ nggak bakal keluar lagi sampai hari kiamat. Itu malaikat. Taat aja, wajar. Mereka ada akal, diberikan nama akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Ada kelompok lagi di dalam kitab ini disebutkan, kelompok yang kedua Allah berikan kelompok tersebut, makhluk Allah ini, mereka ada hawa nafsu tapi tidak memiliki akal. Siapa? Hewan. Maka nggak heran kalau kita melihat hewan, ngomong sini, baru beli ikan, balik sama dia, dicopot sama dia. Kita lagi makan, terus ngedatengin ke sono, ngedatengin ke sini, beranak di sono, beranak di sini. Wajar. Mereka memiliki hawa nafsu syahwat tapi tidak memiliki akal. Kelompok yang ketiga, kelompok yang Allah berikan akal dan Allah berikan hawa nafsu, manusia. Sehingga di dalam kitab tersebut disebutkan, jika ada manusia yang mengedepankan akalnya daripada hawa nafsu, maksudnya apa? Hawa nafsu kalah. Dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan akal yang dia kedepankan. Karena dengan akal, ya, kita bisa mutamayyiz, kita bisa memilih, oh ini yang baik, oh ini yang tidak baik, oh ini yang jelek, ini yang bagus.
Oh ini yang haram, ini yang halal. Dengan akal. Dengan akal. Maka kalau ada manusia yang mengedepankan akalnya daripada hawa nafsu, dia lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Malaikat mereka taat tidak bermaksiat wajar, tidak ada hawa nafsu. Ada perintah, ya udah dilaksanakan perintahnya tanpa maksiat lagi. Tapi manusia mau sholat, mau ibadah, mau puasa, waduh ini hawa nafsu harus dijaga dulu. Ntar lagi bulan puasa, lagi puasa ke pinggir jalan ada orang jualan es tebu, ada orang jualan es cendol. Itu kotak yang mereka sengaja banget tuh nggak ditutupin, empunnya kelihatan, tergoda hawa nafsu kita. Sholat subuh lagi anak-anak tidur, hujan, banjir lagi, disuruh ke masjid. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad kaum laki-laki untuk ke masjid. Ya Allah berat, berat melawan hawa nafsu dulu. Tapi kalau malaikat ada perintah, kagak lawan hawa nafsu lagi. Mereka hamba Allah, makhluk Allah yang memiliki akal namun tidak memiliki hawa nafsu. Jadi kalau ada manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mereka lebih hebat daripada malaikat. Namun kalau misalnya ada manusia yang mereka akalnya kalah, hebatan hawa nafsu daripada akal, mereka lebih jelek, lebih hina daripada hewan. Kenapa? Hewan mereka nyolong sini, beranak sini, kencing di mana-mana, buang air besar di mana-mana. Gak ada akal, wajar. Manusia ada zina, minuman keras, yang haram dia lakukan, ini berarti lebih hina daripada hewan. Hina daripada hewan. Tapi tetap, walaupun Allah berikan kita akal, walaupun karramna bani Adam, وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Di antara disebutkan kata ulama ahli tafsir, di antara tafdila, keutamaan yang Allah berikan untuk anak cucu Adam adalah akal. Tapi tetap jangan sampai iman nggak kita pakai. Kalau iman nggak kita pakai, ini akal bakal memustahilkan, bakal meniadakan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita ambil penggalan ayat yang sering dibaca, ditulis. Ayat Isra Mi'raj di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat yang memperjalankan, asra bukan salah. Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau misalnya makhluk yang jalan, mungkinlah otak kita nggak nerima. Tapi kalau sudah disebutkan Allah Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, siapa yang memperjalankan? Allah. Kita sering baca di Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadilah, bakal jadi. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apapun yang Allah inginkan, kalau Allah pengen jadi, dia jadi. Apalagi hanya memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ulama hadis mengatakan orang yang tidak mempercayai peristiwa Isra, maka dia kufur. Kenapa kufur? Dia tidak mempercayai Al-Quran yang Karim. Adapun dia tidak mempercayai Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka dia termasuk kategori orang yang fasik. Walhasil kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada saat dengar peristiwa tersebut, dia langsung beriman. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya ada yang lebih aneh lagi, tapi keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW, dia bakal percaya. Kenapa? Mereka mengedepankan iman daripada akal. Akal mereka pakai, tapi disetir dengan iman. Maka dari kemasyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung, peristiwa yang agung, yang dengannya kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling mulia, yang dengannya kita mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita melihat merujuk ke dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Musa alaihissalam
pernah minta izin kepada Allah. Nabi Musa pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam Nabi Musa alaihissalatu wassalam izin untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Nabi Musa ngomong kepada Allah, "Qala rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah zatmu kepadaku. Kenapa? Nabi Musa gelarnya apa? Musa kalamullah. Musa adalah seseorang nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di surah An-Nisa disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Gambaran mudah gini. Ya, aqrabul lil faham. Kita setiap hari nelpon orang, gambaran nggak ada video call dah. Kita nelpon orang setiap hari, nelpon bertahun-tahun. Kita nggak pernah ketemu sama orangnya. Kira-kira penasaran, pengen ketemu, rindu. Setiap hari dengar ucapannya, tapi kita nggak pernah ketemu. Nabi Musa sama, seringkali ketemu ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pernah bertemu sama Allah. Izin sama Allah Subhanahu wa taala, aku ingin melihatmu ya Rabb. Kata Allah, qala lan tarani, engkau gak bakal bisa melihatku. Walakin anzur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Akan tapi kata Allah, lihatlah ke gunung tersebut. Gunung yang dinaiki, yang didatangi oleh Nabi Musa siapa? Gunung apa? Gunung Tur Sina. Wa tini wa zaitun wa turi Sina. Datanglah pada saat itu ke Tur Sina. Apa yang terjadi? Allah baru menampakkan sedikit daripada cahayanya. Pingsan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pingsan gak kuat. Bangun, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Pada saat bangun, Nabi Musa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah lancang meminta untuk melihat Allah. Tapi Nabi Muhammad gak pernah meminta. Apa yang terjadi? Allah yang memanggil Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu terjadi amul huzun, tahun kesedihan. Dua orang yang menjadi tameng di dalam Islam, dua orang yang selalu menopang, mendorong, memotivasi Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, Abu Thalib. Dan yang satu lagi adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad, wafat di tahun tersebut. Sedih Nabi Muhammad SAW. Allah nggak rela biar Nabi Muhammad sedih. Diperjalankanlah Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ada riwayat lagi seperti di dalam kitab Nuruz Zalam karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil suatu cerita penyebab Isra Mi'raj yang insyaallah setelah ini akan kita jelaskan. Maka seseorang seperti Nabi Musa kagak kuat melihat Allah pingsan. Nabi Muhammad lihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung kuat. Malaikat Jibril pada saat masuk Sidratul Muntaha ke arasy Allah minta tolong, gak bisa ikut lagi, takut terbakar. Ya, tapi Nabi Muhammad tetap bisa masuk. Nabi Musa di dunia pingsan. Artinya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kita dapat menemukan kalimat abdi ini bahwa Nabi Muhammad benar-benar hamba pilihan Allah. Nabi Musa pada saat masuk ke Tur Sina di surah Taha diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Musa, "Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Tanggalkanlah, lepaskanlah sandalmu karena engkau berada di lembah yang suci. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melepas sandal. Bahkan Nabi Muhammad, kita lihat, adab harus dikedepankan daripada ilmu. Ilmu mau sebanyak apapun kalau kagak punya adab percuma. Ya, remaja yang penting. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Seorang umat kalau nggak ada akhlak lagi, kagak ada nilainya. Apalagi dia ngaku umat Nabi Muhammad, tapi akhlaknya bobrok. Dia ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak mencerminkan daripada adabnya Nabi Muhammad. Orang bakal bingung, ini benar nggak umat Nabi Muhammad? Orang zaman dulu masuk Islam, mayoritas masuk Islam bukan karena mendengar nasihat Nabi Muhammad, bukan karena melihat, tapi karena apa? Memperhatikan akhlaknya Nabi Muhammad. Orang Yahudi dinudai Nabi Muhammad, dia akhirnya didatangi nama Nabi Muhammad, masuk Islam. Hindu
Orang pada saat Fathu Mekah, mereka merasa Nabi Muhammad bakal balas dendam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa, kalian dimaafkan, masuk Islam. Karena apa? Akhlak. Maka kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, cerminkan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat ketemu sama Allah, Nabi Muhammad mengedepankan akhlak, melepas sandal. Apa yang disuruh sama Allah? Pakai lagi sandalnya. Maka kalau nggak salah Syekh Yusuf An-Nabhani kalau nggak salah, beliau mengatakan ala ra'si hadzal qaul na'la Muhammad. Ala. Kita lihat nih, segala sesuatu yang memiliki ikatan, yang memiliki kedekatan, yang memiliki ta'alluq dengan Nabi Muhammad pasti mulia, apapun itu. Apapun itu. Dalam peristiwa mimbar, karena disentuh sama Nabi Muhammad, jadi sandal Nabi Muhammad jadi mulia. Ada sarung lap tangan, ada lap tangan, pernah disentuh keringat ke Nabi Muhammad jadi mulia. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad jadi mulia, tanpa terkecuali sendal yang biasa diinjak. Sendal yang biasa diinjak, karena yang diinjak Nabi Muhammad jadi mulia. Datang ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bawa sendalnya. Di atas kepala kita ini, di atas alam semesta ini, sendalnya Nabi Muhammad itu benda mati. Telah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang memiliki ikatan, yang memiliki ta'alluq sama Nabi Muhammad pasti mulia, masyaallah. Maka dari itu kita lihat, dapat dari peristiwa Isra Mi'raj bahwa benar-benar Nabi Muhammad adalah hamba Allah pilihan, benar-benar kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari Isra Mi'raj, apa yang dibawa sama Nabi Muhammad? Sholat awalnya 50 waktu, Pak. Kalau 50 waktu kita mungkin baru mau sholat, baru mau kerja, udah azan lagi. Baru mau ngelakuin sesuatu, udah panggilan sholat lagi. Namun karena rahmatnya Allah mengurangi dari 50 jadi 5, tapi pahalanya tetap sama. Karena apa? Rahmat dari umat Muhammad, kasih sayang, penuh cinta dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, gak bakal dapat kayak gitu. Karena kita umat Nabi Muhammad diringankan sama Allah. Nabi Muhammad minta, dikabulkan. Nabi Muhammad minta keringanan, dikabulkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mirisnya, udah 5 waktu nih. Kita kalau mau hitung-hitungan, kayak main hitung-hitungan bisnis, sholat paling lama 5 menit, paling lama. Itu kalau nggak pakai mirip, nggak pakai zikir. Tapi masa kalau sholat cuma fingerprint, datang absen, habisnya kabur. Datangnya pada saat sudah selesai qomat, datang takbir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita kabur. Seakan-akan kita ini nggak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya sholat, datang benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia yang banyak problem di dalam kehidupan. Teman-teman, saudara, bapak, ibu nggak bisa ngasih solusi. Mereka cuma ngasih arahan. Manusia la yanfa' wa la yadur. Manusia nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi bahaya. Yang bisa memberi manfaat Allah. Terkadang arahan dari mereka benar, terkadang salah. Jadi memintanya kepada Allah. Makanya di dalam sholat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Di situ diambil dari kalimat kaf, dhamir mukhatab. Kita kalau ngomong sama orangnya di depan sini, nggak mungkin saya nanya, dia kemana? Saya mau nanya kamu kemana, tapi pakai kalimat dia, nggak mungkin. Kalau misalnya orang yang di depan, kita nanya orang yang di depan, kita pakai kamu mau kemana? Bukan dia mau kemana. Di dalam sholat kita mengatakan iya, hanya kepadamu. Artinya apa? Hakikat sholat kita lagi ngomong sama Allah. Tapi pada saat Allahu Akbar pikirannya gaji. Waduh tanggal 2. Lagi sholat pikirnya waduh kunci motor hilang. Waduh balik istri udah masak apa nih. Pikirannya kemana-mana traveling. Padahal lagi ngomong sama Allah. Kita kalau butuh sama orang nih, minta tolong sama orang. Nggak mungkin kita ngomong sama orang, tapi pikiran kemana-mana, ngawasnya kemana-mana. Enggak. Lagi butuh sama orang, kita bakal khusyuk. Ngomongnya benar-benar. Agar apa? Agar kita diketahui kita ini orang yang serius.
memang butuh. Begitupun sholat. Lagi sholat kita butuh sama Allah, minta solusi. Makanya aqrabu mawdi'in al-'abd ila Allah Subhanahu wa ta'ala huwa fi sujud. Paling dekat tempat seorang hamba kepada Allah pada saat sujud. Minta sama Allah, khusyuk kepada Allah agar dikabulkan. Jadi kalau mau hitung-hitungan nih, sholat 5 waktu. Satu sholat 5 menit. Berarti paling enggak cuma 30 menit dalam satu hari. Sama doa-doanya 1 jam. Sehari 24 jam. 1 jam buat sholat, masa kita masih berat? 5 waktu nih, masih ada yang bolong. Oke lah kalau perempuan ada datang bulan, nah laki-laki datang matahari ya. Apa datang bintang. 5 waktu diringankan oleh Allah, masih ada yang bolong. Pak, Bu, kita ini bakal mati, kita bakal wafat. Itu duit yang kita kejar-kejar, kita banting tulang buat nyari duit, itu gak bakal dibawa mati. Ini kapan, pakai kapan, itu gak ada kantong. Mau dibuat kantong juga, bakal dimakan sama ular. Mau pakai kabar baros, kagak ada alfamart di sana. Ya, duit, pakai apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bakal kita lihat amalan. Mana amalan baik, yang mana amalan buruk. Jangan dipikir, wah kita ini masih muda, gak bakal mati. Ya, saya masih muda, masih gagah, 12 tahun, 15 tahun. Saya masih muda, belum 60 tahun. Kalau udah mati, mati. Kalau udah wafat, wafat. Mau kabur dari kematian, kata Allah, "Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal maut." Gak ada manfaat kalian kabur dari kematian. Kata Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kalian mau dimanapun kalian, di bangunan yang berlapis beton, yang kokoh, yang kuat, kalau kematian datang, datang. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau datang enggak bisa diundur, enggak bisa dimajuin. Kagak bisa kalau misalnya ajal udah datang, malaikat udah datang, ngomong sama malaikat sebatang dulu. Kagak bisa. Kalau udah mati, mati. Kalau udah datang waktu wafat, wafat. Pertama kali pada saat kita wafat masuk ke mana? Ke kuburan. Kata Nabi Muhammad, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd as-shalah." Fa'in saluhat saluhat wasairu amalih, wa in fasadat fasadat wasairu amalih. Pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat masuk kuburan itu adalah sholat. Sholatnya bagus, semuanya bakal bagus. Sholatnya kagak bagus, semuanya kagak bagus. Hancur semuanya. Wah, saya nggak bisa sholat. Saya kerjaan padat, saya sedekah aja deh. Ya, saya sedekah, ngebangun masjid percuma kalau kagak sholat. Sholat ibadah. Sholat tiangnya agama. Sampai kata Nabi Muhammad SAW yang disebutkan, dinukilkan di dalam kitab Ajalus Sibah ila Makarim Akhlaq, as-sholat bimanzilatid din qarras minal jasad. Sholat itu kedudukannya agama seperti kepala di tubuh. Faman la sholata lahu la dina lahu. Kalau orang tidak sholat, seakan-akan dia tidak ada agama. Kepala itu sumber dari segala hal. Kita melihat di mata, di kepala. Mendengar pakai telinga, di kepala. Ngomong pakai mulut, di kepala. Kalau kepala kagak ada, kita hidup nabrak. Nggak tahu apa-apa. Iya. Begitupun orang kalau misalnya dia ngaku agama Islam tapi nggak sholat, semuanya hancur, nggak ada manfaatnya. Iya. Nggak ada manfaatnya. Dan yang harus kita perhatikan juga apa? Masyaallah hadirin wal hadirat dimuliakan Allah. Ini terkadang bapak-bapak ada yang sholat 5 waktu di masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Beruntung, sungguh beruntung sholat 5 waktu menjaga. Tapi harus kita perhatikan. Jangan kita sholat doang 5 waktu di masjid, tapi anak di rumah kagak sholat, istri di rumah kagak sholat. Allah memerintahkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Cegahlah diri kalian, bukan diri kalian doang. Ada wawunya. Dan anak-anak keluarga kalian dicegah juga. Jangan kemudian masing-masing dah biarin anak kita, biarin istri kita kagak bisa. Kita mau sholat 5 waktu di masjid, ya, tapi kita nggak tahu anak kita sholat subuh atau kagak. Kita nggak tahu nih sholat kita sekarang di sini, iktikaf. Katanya anak kita pilih diskotik, anak kita minum minuman keras, anak kita berzina. Pak, alhamdulillah pahala banyak, masuk surga. Gak jadi, ditarik lagi. Oh tapi kan anak saya,
Nggak mungkin. Dari kecil saya didik, dari kecil saya kasih sayang sama dia luar biasa, saya kasih semua yang dia mau. Dia pun cinta banget sama saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana anak lari dari bapak, bapak lari dari istrinya, istri lari dari semua main kabur-kaburan, main tutup mata nih. Bahkan kata ulama, kita pernah maling jauh pentul, ya, yang 100 perak aja kagak ada harganya. Pernah maling itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Main sikut-sikutan, lu pernah maling jauh pentul buah. Gara-gara itu malam, ya. Maka dari itu masyaallah hadirin, jangan kita tutup mata dengan keluarga kita. Anak kita sholat terserah, istri kita sholat terserah, jangan. Ajak mereka sholat, perhatikan sholat mereka. Jangan sampai kita masuk surga, pas mau masuk kagak jadi, gara-gara apa? Anaknya nggak sholat, istri kagak sholat. Maka dari itu masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita kan ngomong cinta sama Nabi Muhammad, kita ngomong rindu sama Nabi Muhammad, kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, kita kalau ada kekasih kita ngasih hadiah, tuh hadiah bakal kita jaga banget. Kita punya kekasih, orang yang kita cintai, istrinya, anaknya, ngasih hadiah, itu hadiah bakal kita jaga. Oh, kita taruh di lemari kalau yang berbentuk pajangan. Kalau jam tangan kita bakal pakai terus. Kalau pakaian, oh saking sering kita pakai terus. Ya, walhasil dia jaga benar-benar. Kenapa? Hadiah dari orang yang dia cintai. Kita ngomong cinta sama Nabi Muhammad, kita ngomong sayang sama Nabi Muhammad, kita ngomong berharap syafaat, kita ngomong rindu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi jauh-jauh, ya, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik bawa hadiah. Hadiahnya sholat, kita jadi ke Nabi Muhammad dikasih hadiah, hadiah kagak dijaga. Mana cinta kita? Mana rindu kita? Ngomong doang. Cintain cinta monyet. Kagak ada benar-benar cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat masih kagak dijaga. Sholat terkadang akhir waktu. Sholat kadang malas-malasan. Ketahuilah, ini sholat bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di kuburan. Itu di dalam kitab Syarh As-Sudur fi halil maut wal kubur disebutkan kuburan itu adalah tempat pertama yang akan kita singgahi. Kalau di kuburan tidak selamat selanjutnya sirat, hisab, mizan semuanya bakal mudah. Tapi kalau misal di kuburan udah hancur, ditanya kagak bisa, sholatnya hancur, semuanya bakal susah. Maka pikirkan, kita udah tahu pertama kali sholat maka jaga sholat. Perlihatkan sholat anak kita, perlihatkan sholatnya istri kita, agar kita masuk surga bersama-sama. Dan insya Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini semoga kita dijaga oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali kita berharap kepada Allah agar anak kita, istri kita, keluarga kita semua yang menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimina shalah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.